Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya.
Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Baik, hari ini sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita mau tinggikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa beribadah kembali. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, biar apa yang kami persembahkan hari ini, hati kami yang menyembah Tuhan. Biar semua menyenangkan hati-Mu ya Aba. Semua keluarga demi keluarga yang ada di rumah, di mana kami saat ini berada. Biar semua kami menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkata, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Nyanyikan sama-sama pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Angkat tangan kita sama-sama. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Ku selalu dekat denganmu, tinggal di hati.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Kasih kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, selalu dekat denganmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa setiap kami. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Allah Roh Kudus, kami rindu Tuhan tinggal di dekatmu, menikmati hadiratmu. Yesus Tuhan, haleluya. Allah Roh Kudus,
kami berada di dekatmu, menikmati hadiratmu, hadiratmu ya Tuhan, hadiratmu itu yang kami rindukan, itu yang kami rindukan. Ya Ralabaya Syande. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Angkat tangan kita, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yang setuju dengan pujian ini, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorak, haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Sebab keselamatan daripadamu, itulah kesukaan kami Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara, haleluya. Sebuah tepuk tangan seperti ini saudara, lebih semangat lagi sama-sama. Haleluya. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, bisa loncat semua, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan,
lihat lagi tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tos kiri kanan saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari sama-sama kita sadari bahwa sesungguhnya bahwa hidup kita ini ketika kita terima Yesus diselamatkan, bahwa kita adalah tawanan roh. Yang setuju katakan amin. Mari angkat kedua tangan kita. Yes. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Semua angkat tangan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sama-sama. Kemanakah kami dapat pergi? Jauhi roh-Mu yang kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pilih.
terserah bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, di masa yang sulit, di masa di tengah-tengah pandemi ini, justru iman kita makin berkobar. Justru iman kita makin bergantung kepada Tuhan. Justru keyakinan, kepercayaan, pengharapan kita kepada Dia makin kuat. Ada dua tipe orang di dalam masa-masa sukar ini. Yang pertama, mereka yang hancur terkubur karena masalah persoalan kesulitan yang mereka hadapi. Tapi di sisi lain ada tipe orang kedua. Justru mereka mengalami sebuah pertumbuhan iman yang luar biasa di tengah kesulitan. Karena mereka tahu ternyata mereka tidak bisa membangun hidupnya di atas kekuatan, kepandaian, kemampuannya sendiri. Tetapi di dalam kekuatan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya ingin sampaikan dengan tema menjadi pribadi yang unggul. Menjadi pribadi yang excellent. Ada dua cara, saya akan beritahu kaitannya. Ada dua cara bagaimana Anda dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Menurut saya, yang pertama adalah secara langsung. Atau dengan perkataan seperti Petrus berkhotbah. Lalu kemudian 3.000 orang percaya kepada Yesus. Dengan secara langsung kita bisa menghampiri keluarga kita, rekan kita, sahabat kita. Lalu kemudian kita menginjil secara langsung. Kalau di bisnis disebutnya hard sell, ya, hard selling. Ya, Anda datang kepada mereka secara langsung. Itu cara yang pertama. Lalu kemudian cara yang kedua yang saya pahami, yang saya mengerti sampai hari ini adalah secara tidak langsung. Bukan dengan perkataan langsung, tetapi dengan apa? Tindakan yang kita tunjukkan kepada mereka. Perilaku, perbuatan yang orang-orang di luar bisa lihat kepada kita. Makanya Paulus berkata, aku menjadi surat yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Yang orang bisa memandang aku, orang bisa mengerti aku. Ini bukan Anda datang kepada mereka, tetapi justru mereka akan datang kepada Anda. Jadi Anda menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua, atau kedua cara, oke-oke saja. Nah, saya ingin melengkapi bagaimana cara kita bisa menjangkau jiwa. Menjadi berkat bagi mereka. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan menjadi ingin kenal Tuhan. Membawa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ingin kenal Tuhan. Mari kita miliki sebuah kesaksian hidup yang baik. Kesaksian hidup yang mana membawa orang ingin tahu tentang Anda. Datang dalam kehidupan Anda. Bagaimana agar kehidupan Bapak Ibu Saudara membuat orang tertarik. Orang kagum. Membuat mereka ingin dekat. Membuat mereka ingin tahu. Menghargai Anda. Kalau bahasa anak mudanya berkata, bagaimana membuat mereka menjadi follower kita. Menjadi ngefans dengan kita. Pak, kan kita mesti follower ngefans dengan Tuhan. Betul, tapi sebelum mereka datang kepada Tuhan, Tuhan memutuskan memilih untuk menjadikan Anda dan saya rekan sekerjanya. Dan ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu mereka bertemu dengan Bapamu yang ada di surga. Memuliakan Bapamu yang ada di surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan diri Anda. Jadilah penjangkau jiwa penjala manusia lewat cara yang kedua yang tidak langsung. Yaitu bagaimana caranya kita mendemonstrasikan, memperlihatkan perilaku, perbuatan, tindakan, kelakuan kita. Sehingga orang-orang bisa melihat Kristus lewat kehidupan kita. Ada satu tokoh di Alkitab yang mempraktekkan hal ini dengan sangat baik. Dan tokoh tersebut adalah Daniel. Mari kita lihat kepada slide dan kita membaca Daniel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama ya, sampai ayat yang ketiga dikatakan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab.
supaya raja jangan dirugikan. Perhatikan baik-baik, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama, kita ulang. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Daniel adalah anak muda yang termasuk dalam pembuangan ke Babel. Nah, kita tahu dia mempunyai teman yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Suatu hari kita akan bahas tentang 3 orang ini, saudara. Namun hari ini kita akan melihat secara gamblang, secara langsung bagaimana cara Daniel hidup. Bagaimana Daniel bisa disukai, dicintai. Bahkan raja ingin menempatkan dia di atas seluruh 120 pemimpin yang ada di bangsa itu saat itu. Nah, dikatakan pada ayat yang ketiga, Daniel melebihi semua orang itu. Kata melebihi, ternyata bahasa Inggrisnya di King James adalah preferred. Ya, kalau saudara tahu, I am preferring, ya, I prefer. Lebih suka, artinya Daniel lebih disukai. Excel, distinguished person, orang yang berbeda. Jadi Daniel bukan hanya ia melebihi orang lain, tetapi ia sangat disukai oleh raja. Apakah keberadaan Anda disukai oleh keluarga Anda? Apakah keberadaan Anda, kalau Anda guru, Anda disukai oleh murid-murid Anda? Apakah keberadaan Anda sebagai atasan atau bos di perusahaan, supervisor, manager, Anda disukai oleh mereka? Saya tahu bahwa menjadi pemimpin tidak selalu keputusan kita disukai orang lain. Tapi yang jelas adalah mereka melihat bahwa Anda adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Nah, ini sesuatu yang penting sekali. Dan bahkan dikatakan apa? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan kata roh, spirit itu ternyata spirit of man atau semangat. Ya, setiap kita, saya tahu kita mempunyai Roh Kudus dengan R besar. Tapi ketika firman Tuhan mungkin berkata tentang roh R kecil, itu bicara spirit of man. Ada sebuah semangat dalam dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sebagai Kristen hari ini, Anda mempunyai semangat yang kuat untuk melayani Tuhan. Semangat yang hebat untuk benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Anda diberkati Tuhan luar biasa, Anda punya semangat untuk membagikan kepada orang lain. Ketika Anda diberikan karunia talenta yang begitu banyak, Anda semangat untuk memberikannya secara cuma-cuma kepada orang-orang sekeliling Anda. Daniel memiliki semangat itu. Bahkan dikatakan luar biasa. Luar biasa atau excellent. Extraordinary. Ordinary adalah biasa. Extraordinary luar biasa. Yang membedakan orang yang ordinary dengan yang extraordinary hanyalah ekstra. Apakah Anda pribadi yang mau melakukan ekstra? Memberikan ekstra. Berkontribusi ekstra dalam kehidupan ini. Di dalam melayani Tuhan. Inilah Daniel, extremely good katanya, ya. Excellent itu extremely good, outstanding, di atas rata-rata. Wow, membayangkan Daniel saja sudah membuat saya bisa sangat suka. Senang sekali, ini teladan yang patut kita contoh. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, sekolah, dimanapun Anda berada. Mari, ini saatnya kita melatih diri. Bukan melalui khotbah yang begitu menggelegar, tetapi dengan tindakan yang betul-betul orang bisa lihat. Dan lalu mereka akan bertanya-tanya kepada Anda. Apa yang membuatmu seperti itu? Dan di saat itulah Anda bisa bercerita tentang Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maukah kita hari ini menjangkau jiwa dengan cara apa? Secara tidak langsung. Yaitu memberikan sebuah kehidupan yang layak dilihat orang, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu mereka datang kepada Anda. Jika iya, maka pertanyaannya, maukah Anda menjadi pribadi yang unggul? Mari kita lihat, menjadi pribadi yang unggul. Ya, Daniel adalah contoh yang excellent. Bahkan unggul dalam segala hal atau secara holistik, menyeluruh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah baca bersama-sama di situ, Daniel itu dia hubungannya dengan Tuhan dekat, sikapnya dalam pekerjaannya juga baik. Dan pelayanannya oke. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jika Anda mengikuti teladan dari Daniel, maka orang-orang akan datang kepada Anda. Orang-orang akan bertanya-tanya. Contoh, apa yang membuatmu selalu tersenyum?
Apa yang membuatmu tidak pernah kehilangan tenaga, energi, semangat ketika bekerja? Apa yang membuatmu walaupun kau dibenci orang tapi engkau tidak membalasnya? Apa yang membuatmu engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Apa yang membuatmu engkau bisa melewatkan begitu saja cacian makian yang datang dalam kehidupanmu? Dan ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus akan tanyakan kepada Anda karena mereka melihat kehidupanmu yang tidak normal. Apa maksudnya tidak normal? Supranormal, bukan abnormal, tapi supranormal. Di mana Anda dan saya tidak menggunakan prinsip dunia saat hidup. Prinsip dunia ketika mereka mencaci kita balas mencaci. Ketika mereka menghina kita balas menghina. Tapi prinsip kerajaan Allah adalah mereka tampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Mereka minta baju, kita serahkan jubah. Kehidupan seperti itulah yang akan membuat mereka mendatangi Anda, ingin tahu tentang Anda dan bertanya apa rahasianya. Dan saat itulah kita bisa menyampaikan kebenaran firman, memperkenalkan Kristus Yesus yang telah mengubahkan hidup kita dan siap mengubahkan hidup mereka juga. Mari kita lihat ada kuncinya. Jika Anda hari ini berkata, Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang dilihat orang, menjadi berkat, lalu membawa mereka kepada Kristus. Maka aku mau belajar dari Daniel. Dan ada 3 kuncinya yang saya akan berikan kepada saudara. Kunci yang pertama, apa yang membuat seseorang menjadi pribadi yang unggul? Yang pertama adalah kerohanian yang mantap. Ya, mari kita baca Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Oke, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah lagi menajiskan dirinya. Jadi dia berkata ini tentang hidup kudus. Daniel tidak mau makan makanan raja, Daniel tidak mau minum minuman raja. Kenapa? Mungkin makanan minuman tersebut adalah berasal dari binatang yang najis. Mungkin ada darahnya yang tidak boleh dimakan. Mungkin cara mati binatang itu menjadi tidak kudus. Mungkin juga cara mengolahnya tidak sesuai dengan hukum Taurat saat itu. Mungkin juga makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa. Jadi di sini Daniel mengerti benar sebagai orang yang mempunyai kerohanian yang mantap. Belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Dia tahu pada saat itu masih ada hukum Taurat. Dia mengerti, maka tidak mau menajiskan diri. Lebih baik aku gak usah makan makanan raja daripada aku najis. Daniel memilih untuk hidup kudus. Memang hidup dalam dosa enak buat daging, menyenangkan buat daging. Tapi dengar baik-baik, disinilah dimulai Anda jadi berkat atau tidak. Anda bisa membawa orang kepada Kristus atau tidak. Disinilah mulainya. Biarkanlah kekudusan Anda, biarkanlah komitmen Anda untuk tidak menajiskan diri, Bapak Ibu Saudara, menjadikanmu seseorang yang akan didekati oleh banyak orang. Kenapa? Mereka akan berkata, setiap kali aku berada dekatmu ada sesuatu yang berbeda. Ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada ketenangan, dan ada berkat dalam kehidupanmu. Saudara, kerohanian yang mantap, Daniel hidup kudus. Bahkan ayat ke-12 kita bisa baca, ya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara, saya sebut sebagai hidup beriman. Daniel punya iman yang kuat. Ya sudah begini saja. Kalau menurutmu aku tidak makan daging, aku tidak makan samcan, aku tidak makan sapi, aku tidak makan ayam, maka aku akan drop karena kekurangan protein. Aku akan lemas, akan kurus. Ayo kita lakukan sebuah percobaan. Saudara, di dalam Kristus kita beroperasi bukan kepada sistem-sistem yang normal. Sekali lagi, sistem-sistem yang supranormal. Yang dimana kita gak bisa pahami, kita gak bisa mengerti. Tapi jika Anda seperti Daud, hidup beriman, mempercayakan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Pasti ada jalan keluar di situ. Dan Daniel
membuat jelas semua. Ia berkata, ayo kita coba. Luar biasa saudara. Ayo kita coba. Dan yang ketiga saya pelajari. Daniel pasal 6 ayat 10b. Dikatakan apa saudara? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi saudara kalau kita perhatikan di sini. Daniel mempunyai yang pertama, kerohanian yang mantap. Hidupnya kudus, tidak mau menajiskan diri. Ini yang pertama saudara. Anda mau jadi berkat, Anda mau bersaksi, memenangkan jiwa, melayani orang lain, pastikan hidupmu kudus. Hidupnya juga beriman. Dia percaya kepada Tuhan, bahkan dia menantang. Cobalah kita buktikan Tuhan dahsyat atau tidak. Sama seperti Nabi Elia. Menantang para penyembah-penyembah Baal, ratusan orangnya. Ayo kita cek apakah engkau bisa menghadirkan api membakar korban persembahan itu. Dan mereka tidak bisa melakukannya. Dan Elia punya iman. Dia tambahkan air lagi. Ya, api kena air kan mati saudara. Tapi ternyata walaupun airnya sudah banyak, tetap saja api dari surga menyambar korban bakaran itu, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dapat dipercaya. Amin saudara. Mungkin hari ini kita kelihatannya hidup kita banyak air. Tapi percayalah, jika kita punya iman seperti Daniel, cobalah, aku percaya, maka Tuhan bisa lakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Daniel hidup beribadah kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau encourage kembali. Bacalah Alkitab tiap hari. Biarkanlah roh kita terus dibangun. Kebenaran firman Tuhan memberikan iman dan kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup beroperasi bukan dengan pikiran duniawi, tetapi dengan tuntunan roh. Amin. Yang pertama, kerohanian yang mantap. Yang kedua, yang kedua, menjadi pribadi yang unggul sehingga Anda bisa menjangkau jiwa, menjadi berkat. Sehingga orang-orang datang dalam kehidupan Anda. Karena apa? Daniel memiliki karakter yang baik. Apa itu karakter? Karakter adalah siapakah Anda saat Anda tertekan. Ketika Anda tertekan ada masalah persoalan, tiba-tiba langsung jadi monster. Ketika ada tekanan, ada keadaan yang membuat Anda stres, tiba-tiba mundur dari pelayanan. Anda begitu mudah, Anda punya emosi, jiwa dipengaruhi dengan keadaan luar. Sehingga mengambil keputusan A, B, C yang seringkali salah dan Anda sesali dalam kehidupan. Itulah karakter. Ada beberapa orang yang mengambil keputusan karena apa? Emosi sesaat. Karena ketakutan sesaat. Karena kemarahan sesaat. Tapi perhatikan baik-baik, karakter adalah siapa Anda saat Anda tertekan. Dan yang kedua, karakter adalah siapa Anda saat Anda sendirian. Ketika ada banyak orang beribadah bersama-sama, Anda bisa melafalkan nats Alkitab. Anda bisa berkhotbah sama seperti saya. Pertanyaannya adalah ketika saya sendirian, tidak ada orang yang mengetahui keberadaan saya. Tidak ada manusia yang melihat apa yang saya lakukan, apa yang Anda lakukan. Itulah karakter. Dan kemudian apakah karakter itu sebuah bakat? Bukan. Ada orang Kristen berdoa, Tuhan aku berdoa, berikan aku urapan sehingga aku menjadi pribadi yang berkarakter baik. Enggak ada saudara. Ya. Karakter juga bukan sebuah urapan. Dari Tuhan, Tuhan berikan urapan. Lalu Anda berkarakter baik. Saudara, saya setuju bahwa Roh Kudus bisa menuntun kita kepada kehidupan yang berkarakter lebih baik. Tapi karakter adalah sebuah pilihan. Apakah Anda memilih untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya atau justru yang suka berbohong? Apakah Anda menjadi pribadi yang take it for granted atau pribadi yang mau untuk melakukan sesuatu kepada orang lain sebagai bukti ucapan syukur Anda sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan? Apakah karakter kita baik? Ketika orang-orang di luar sana, di kantor, di pekerjaan, di rumah, melihat karaktermu. Wow, sabar sekali orang ini. Wow, dia tidak membalas. Wow, dia berani ya minta maaf ya. Wow, dia berani mengatakan kata-kata yang seperti itu. Yang mungkin orang lain tidak mau mengatakannya tapi dia berani mengatakannya. Sebuah teguran mungkin, sebuah nasihat mungkin. Saya pribadi, saya kagum ketika melihat ada orang-orang melalui perbuatannya, tutur katanya, mempunyai karakter Kristus di dalamnya. Ada ketegasan, ada kemurnian, kesucian, ada kesungguhan, ada kerendahan hati di situ. Maka itu membuat hati saya, waduh, ini orang layak dicontoh perilakunya. Saudara, Daniel mempunyai karakter yang baik.
Mari kita lihat. Daniel pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan, mencari cara untuk menghancurkan Daniel. Perhatikan, Daniel berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak berkarakter, yang tidak berintegritas. Mereka yang sering merugikan raja, sering korupsi. Tapi Daniel satu-satunya orang yang tidak pernah merugikan raja. Raja prefer kepada dia, raja suka kepada dia. Bahkan raja ingin mengangkat dia di atas segalanya. Dan mereka orang-orang yang suka menipu, yang suka berbohong, suka korupsi. Mereka mulai kebakaran jenggot dan mereka berkata, "Hai, kita perlu lakukan sesuatu. Kalau sampai Daniel yang berkarakter baik itu, kalau sampai Daniel yang jujur itu, Daniel yang setia itu, dia menjadi leader kita, matilah kita." Nggak ada lagi tambahan-tambahan, nggak ada lagi uang-uang pinggir meja, bawah meja, atas meja. Saudara, lalu mereka berkomplot untuk menjatuhkan Daniel. Bukan menjatuhkan, bahkan membunuh Daniel. Firman Tuhan saya bacakan kembali. Ya, mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia. Saudara, saya meyakini jika Bapak Ibu Saudara mengawasi kehidupan saya 24 jam menjadi paparazzi buat saya yakin Anda pasti menemukan kesalahan saya. Pasti. Entahkah cara berjalan, cara berkata-kata, cara berperilaku. Mungkin Anda mempunyai keyakinan yang sama. Jika seseorang memperhatikan Anda selama 24 jam penuh, selama 1 minggu atau 1 bulan, pasti Anda akan kedapatan ada sebuah kesalahan. Namun yang menarik di sini adalah secara pekerjaan di pemerintahan, Daniel tidak ditemukan salah. Karena apa saudara? Karena dia setia. Dia setia. Saudara, kesetiaan ini ya yang kita bisa lihat lagi. Mari kita cari firman Tuhan saudara. Amsal 19 ayat 22. Firman Tuhan berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lalu dikontraskan dengan kalimat lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Anda bisa baca kitab Amsal dan cari kata setia di situ. Setia pasti dikontraskan, disandingkan atau dilawankan dengan kebohongan. Jadi kata setia di sini bicara tentang bukan hanya setia mengikuti, bukan hanya setia melakukan, tapi setia bicara lebih apa? Menjadi pribadi yang jujur, yang dapat dipercaya. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 6. Firman Tuhan juga berkata kepada kita, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Ya, orang baik banyak mungkin. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, dan Daniel memiliki kesetiaan yang dimaksud ini. Sehingga dia punya karakter yang baik, saudara. Dan bukan hanya itu. Daniel 6 ayat 10a, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan apa saudara? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Lalu marahlah Daniel kepada mereka. Tidak. Lalu pergilah Daniel kepada sang raja, komplain, raja, saya bekerja dengan engkau. Apakah KPI-nya adalah tentang beribadah? Apakah targetnya tentang beribadah? Kan tidak raja. Ketika aku bekerja kepadamu yang penting hartamu saya jaga. Aku kerja sungguh-sungguh, target tercapai, tidak dirugikan. Lalu kenapa sekarang ada isu tentang ibadahku? Lalu sekarang kenapa cari-cari masalah tentang cara ibadah? Daniel tidak melakukan itu. Saya mungkin melakukan itu saudara. Saya akan bertanya raja. Apa sih job deskku? Kenapa sekarang tiba-tiba ada urusan tentang cara ibadah? Tapi kemudian perhatikan baik-baik. Daniel tidak komplain. Daniel tidak mengajak berantem, enggak marah-marah. Karena saya tahu dia punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Itulah fondasinya saudara. Yang pertama, kerohanian yang mantap. Dan dikatakan pergilah Daniel ke rumahnya. Sudah perhatikan baik-baik, ia tidak membela diri, tidak komplain, tidak menjelaskan. Dia pribadi yang rendah hati saudara. Kadang-kadang ada banyak masalah persoalan dalam kehidupan kita. Tidak bisa diselesaikan dengan debat. Ya, tapi seringkali terjadi ketika kita memilih untuk mempercayakan kasus, masalah, persoalan kehidupan kita kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita. Tiba-tiba
Tuhan memberikan jalan keluar. Tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongan. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan malaikat dalam kehidupan kita untuk mengangkatmu keluar dari lubang lumpur yang hari ini menghimpitmu. Saudara, Daniel mempunyai karakter yang baik di dalam pekerjaannya. Karakter yang dicintai manusia. Karakter yang disukai oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya, kita mau dibentuk seperti itu? Kita bersedia minta maaf jika salah. Kita mengatakan yang sebenarnya, kita jujur. Ya. Tidak ada iri hati, tidak ada dendam. Kita menjadi pribadi yang apa saudara? Yang selalu selaras perilaku kita dengan yang firman Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kerohanian yang mantap. Semoga ini kita miliki semuanya saudara. Yang kedua, karakter yang baik. Karakter yang baik akan membuat orang-orang di luar sana mendekat kepada Anda dan bertanya apa yang membuatmu seperti itu. Disitulah kita bersaksi. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu kompetensi yang mumpuni. Kita tahu semua saudara, kompetensi definisinya adalah apa? Pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jika Anda dokter, maka Anda wajib mempunyai kompetensi untuk nyuntik, kompetensi untuk memberikan meramu obat, kompetensi saudara untuk Anda mengidentifikasi dengan simptom gejala yang ada, kemungkinan sakitnya adalah apa, kemungkinan penyebab cause-nya adalah apa. Jika Anda seorang trainer seperti saya, maka Anda perlu mempunyai kompetensi bagaimana public speaking, berbicara depan orang banyak, membuat materi. Berjualan mungkin, jika Anda seorang sales, maka Anda wajib punya kompetensi bagaimana menghadapi customer yang mempunyai kekhawatiran, yang nawar harga, yang merasa nggak butuh, yang ingin minta diskon. Anda perlu punya kompetensi semuanya itu. Jika Anda sebagai orang tua, Anda perlu punya kompetensi yang sama. Bagaimana membesarkan anak, memimpin orang kepada jalan Tuhan. Jika Anda seorang gembala gereja, Anda perlu punya juga kompetensi. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam kompetensi itu. Sehingga orang-orang tidak hanya melihat Anda sebagai orang yang rohani dan orang yang baik. Rohani dan baik, nanti di ujung akan saya simpulkan saudara. Berohani dan baik yang membuat Anda adalah orang yang baik. Tetapi tidak ada orang yang mau meng-hire Anda. Hidupmu mungkin tidak memberikan kontribusi yang maksimal kepada orang lain. Sehingga Tuhan berkata bahwa setiap kita pasti punya talenta walaupun cuma satu saudara. Paulus pernah berkata kepada Timotius, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Kobarkanlah talenta, kekuatan, strength yang Tuhan berikan. Apa saja saudara. Dan pakailah kompetensi itu sebaik-baiknya untuk kerajaan Allah. Ketika Anda mengajar, mengajarlah yang terbaik. Ketika Anda berjualan, berjualan dengan terbaik. Ketika Anda presentasi, presentasi dengan terbaik. Dan orang-orang di sekeliling Anda akan melihat kompetensi Anda. Wow, luar biasa. Ini orang tidak kaleng-kaleng. Ini orang tidak asal-asalan, tapi dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ini orang selalu belajar, selalu mau menumbuhkan nilai dirinya. Dan gak pernah berkata cukup dengan pengembangan diri. Dan ketika kompetensi ini melekat dalam diri Anda, itu akan menjadi magnet bagi orang-orang sekeliling Anda. Datang kepada Anda, disitulah Anda lebih mudah menjadi berkat bagi mereka. Bersaksi tentang Kristus. Mari kita baca Daniel pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel termasuk orang yang berpengetahuan. Bukan orang yang selalu tidak tahu, serba nggak ngerti. Saudara, saya mengerti. Tidak semua orang menyukai pendidikan. Tidak semua orang menyukai pengetahuan. Tapi jika Anda ingin komplit lengkap menjadi berkat bagi banyak orang. Saya nggak berkata bahwa kita perlu mempunyai seluruh pengetahuan di dunia ini. Tidak saudara. Tetapi milikilah pengetahuan, milikilah keterampilan. Di mana Tuhan berikan Anda talenta itu. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, dimanapun Anda berada. Jadikanlah Anda mahir di bidang yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan kita akan jadi berkat bagi orang secara maksimal. Dan bukan hanya itu. Daniel pasal 6 ayat keempat dikatakan. Dan tidak ada didapati sesuatu
kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Tidak lalai dan tidak salah. Jadi poin yang ketiga ini adalah kompetensi yang mumpuni. Tidak lalai, tidak salah. Saudara bayangkan kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, salah terus. Kalau kita diberikan tugas, harusnya selesainya hari ini, selesainya minggu depan saudara. Bayangkan kalau kita diberikan instruksi, kita dengar ya siap bos, tetapi nggak dikerjakan. Bisa dibayangkan saudara, kalau kita nggak bisa mengatur waktu. Bisa dibayangkan juga kalau kita bekerja kepada sebuah perusahaan, kepada sebuah institusi, kepada sebuah pelayanan, yayasan dan sebagainya. Tetapi setiap kerjaan yang diberikan kepada Anda, diberikan 10 pekerjaan, tidak selesai semuanya. Hanya 2, hanya 3, hanya 4. Bagaimana sang bos bisa mencintai Anda? Bagaimana rekan kerja Anda bisa ngefans dengan Anda? Bagaimana anak buah Anda bisa menghormati, menghargai Anda sebagai pemimpin? Nah ini adalah sebuah tantangan buat kita. Anda boleh tetap menjadi pribadi yang menyuarakan tentang Kristus. Melakukan penginjilan secara langsung. Mendatangi orang-orang, komunitas-komunitas, pribadi per pribadi. Lalu Anda sampaikan tentang kabar keselamatan. Boleh. Yesus melakukan hal yang sama kepada perempuan. Di sumur itu saudara. Ya, dia mulai bertanya, dia mulai ngobrol dan akhirnya menjawab kebutuhan inti dari manusia. Tetapi kita juga bisa melakukan cara yang tidak langsung. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang excellent. Pribadi seperti Daniel. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, mereka ingin tahu tentang Anda. Bukan ingin menjauhi Anda, justru ingin mendekati Bapak Ibu Saudara. Apakah kehidupan kita membuat orang mau mendekati kita? Atau justru jangan dekat-dekat dengan dia? Ini pertanyaannya, Anda boleh berhasil, Anda boleh hebat, Anda boleh rohani sekali saudara. Tapi lihatlah, apakah orang-orang mencintai Anda? Apakah orang-orang menyayangi Anda? Apakah orang-orang mau berada di sekitar Anda? Atau justru orang-orang menjauhi kita semuanya? Ini pertanyaan buat kita. Mari kembali kita renungkan. Jadilah pribadi yang unggul. Dan biarlah kita menjadi surat yang terbuka. Menjadi seorang penginjil. Lewat tindakan, lewat perbuatan. Orang datang kepada Anda, mereka bertanya, ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Ada sesuatu yang luar biasa baiknya aku lihat dalam dirimu. Ada sebuah gaya hidup, cara hidup yang tidak seperti yang pernah aku tahu. Apakah itu? Siapakah yang membuatmu seperti itu? Aku ingin mengenalnya. Saudara, saya berdoa supaya kita semuanya hari ini Bapak Ibu Saudara di mana-mana berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini termasuk saya saudara, kita bisa mempraktekkan, meneladani 3K yang Daniel tunjukkan kepada kita. Yang pertama, kerohanian yang mantap. Yang kedua, karakter yang baik. Dan yang ketiga, kompetensi yang mumpuni. Kenapa harus 3-tiganya saudara? Saya akan sampaikan kepada saudara. Jika kita hanya mempunyai kerohanian yang baik, karakter yang baik, ya kita akan jadi orang baik saudara, itu pasti. Ya sekali lagi, kita jadi orang baik, tapi belum tentu orang menghargai kita, orang datang kepada kita karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan. Tidak ada kompetensi. Tapi kalau kita sebaliknya mempunyai karakter yang baik, kompetensi yang baik, yaitu orang duniawi saudara. Orang duniawi mereka gak perlu mengakui ada kekuatan Tuhan. Gak perlu memiliki Roh Kudus untuk dia melakukan sesuatu. Mereka mempercayai bahwa segala sesuatunya dilakukan karena mereka hebat. Tetapi yang ketiga, ada orang yang rohaninya bagus, kompetensinya hebat. Oh, jago khotbah, jago kerja saudara, jago jualan. Nah, ini orang sombong, kenapa? Tidak disertai dengan karakter yang baik saudara. Orang yang berrohani tidak serta-merta membuat karakternya baik. Jangan-jangan aktivitas kerohaniannya justru makin membuat dia sombong di hadapan Tuhan. Tapi hari ini mari kita berdoa supaya kita punya kerohanian, punya karakter dan punya kompetensi. Dan menjadi pribadi yang excellent. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
ajaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.